Nasr Muhammad ibnu Muhammad ibnu Tarkan ibnu Al-Usalak Al-Farabi dilahirkan di Wasit, distrik Farob, yang juga dikenal dengan nama Otrar, di Transoxiana, sekarang Uzbekistan, pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi, dan wafat di Damaskus pada 950 Masehi. Namun, ada yang menyebutkan Al-Farabi wafat pada usia 80 tahun di Aleppo pada 950 Masehi. Di Eropa, Al-Farabi lebih dikenal dengan nama Al-Farabius atau Aven Nasr. Al-Farabi seorang filosofis Islam berkebangsaan Turki, lahir di sebuah pedusunan terkenal dengan nama Bausic daerah kelahirannya. Panggilan Al-Farabi diambil dari nama daerah kelahirannya. Sejak kecil, Al-Farabi suka belajar dan ia mempunyai kecakapan luar biasa dalam bidang bahasa. Bahasa yang dikuasainya antara lain bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Farabi dapat bicara dalam 70 macam bahasa, tetapi yang dia kuasai dengan aktif hanya 4 bahasa, yaitu Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Pada waktu mudanya, Al-Farabi pernah belajar bahasa dan sastra Arab di Baghdad kepada Abu Bakr as-Sarraj dan logika serta filsafat kepada Abu Bishr Mattathius ibnu Yunus. Matius ibnu Yunus, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani dan belajar kepada Yohana ibnu Haytham. Kemudian, ia pindah ke Harran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yohana ibnu Jinan. Akan tetapi, tidak beberapa lama, ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam filsafat. Ia menetap di kota ini selama 20 tahun. Di Baghdad pula, ia membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani dan mengajar. Al-Farabi luas pengetahuannya, mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya dan mengarang buku-buku dalam ilmu tersebut. Buku-bukunya, baik yang sampai kepada kita maupun yang tidak, menunjukkan bahwa ia mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fisik, dan mantik. Al-Farabi mukim di Syria hingga wafat pada bulan Rajab tahun 329 Hijriah atau 950 Masehi dan meninggal pada usia 80 tahun. Ibnu Usaybiyah menyebutkan bahwa Al-Farabi mengunjungi Mesir usai akhir hayatnya. Hal ini sangat memungkinkan karena Mesir dan Syria mempunyai hubungan yang kuat di sepanjang rentangan sejarah yang cukup panjang, dan kehidupan kebudayaan Mesir memiliki pesona. Dia dimakamkan di pekuburan yang terletak di luar gerbang kecil kota bagian selatan. Upacara pemakaman dipimpin oleh Saif al-Daulah yang diikuti oleh beberapa anggota istananya. Kondisi sosial politik dan gerak intelektual Al-Farabi hidup pada periode masa pemerintahan Abbasiyah. Menurut Al-Farabi, kemampuan berpikir adalah kekuatan utama manusia untuk memahami suatu objek. Al-Farabi membagi kemampuan berpikir dalam 2 bagian, teoritis atau yang disebut dengan nazari, dan praktis atau yang disebut dengan amali. Kemampuan berpikir teoritis adalah kemampuan berpikir yang biasa digunakan untuk mengetahui eksistensi sedemikian rupa. Misalnya, angka 3 adalah bilangan ganjil dan angka 4 adalah bilangan genap. Kita tidak bisa mengubah angka 3 menjadi bilangan genap dan mengubah angka 4 menjadi bilangan ganjil. Hal ini berbeda sama sekali. Kemampuan berpikir praktis terbagi dalam 2 bagian sebagai bentuk keterampilan dan reflektif atau fikriyah. Kemampuan berpikir praktis atau amali adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk membedakan sedemikian rupa sesuatu objek dengan yang lain. Contohnya, kita dapat lihat pada bidang-bidang keterampilan seperti pertanian, pelayaran, dan pertukangan. Adapun bentuk atau daya reflektif atau fikriyah adalah kemampuan yang digunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang hendak dilakukan. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah hal tersebut mungkin atau tidak, dan jika mungkin bagaimana caranya.
Menurut Al-Farabi, daya berpikir teoritis berfungsi untuk menerima bentuk-bentuk objek tertentu yang bersifat universal dan imaterial, yang disebut objek intelektual. Bentuk-bentuk objek tersebut yaitu bentuk-bentuk universal yang diabstraksikan dari materi-materi dan bentuk-bentuk yang senantiasa terjaga aktualisasinya, yakni bentuk-bentuk yang tidak dan tidak pernah berwujud dalam materi. Jenis objek pengetahuan yang terakhir ini mengarah pada sebab pertama, setelahnya diikuti oleh inteligensi terpisah, dan terakhir yaitu intelek aktif. Dengan demikian, objek intelektual Al-Farabi sangatlah luas. Al-Farabi mengatakan, setiap manusia mempunyai watak bawaan tertentu yang siap menerima bentuk-bentuk pengetahuan universal. Watak disebut intelek potensial. Intelek berisi potensi-potensi yang akan mengabstraksikan bentuk-bentuk pengetahuan yang diserapnya setelah meningkat menjadi intelek aktual. Tetapi proses abstraksi dari intelek potensial tidak akan terjadi kecuali ada cahaya dari intelek aktif, yang proses aktualisasi subjek dan objek intelektual oleh intelek aktif tersebut dalam diri manusia terjadi lewat daya pikir, praktis maupun teoritis. Menurut Al-Farabi, ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh lewat metode-metode tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode-metode yang dimaksud adalah konsepsi langsung atau al-tasawur dan pembuktian atas konsep atau al-tasdik. Konsepsi langsung adalah sebuah jenis pengetahuan yang didapat secara langsung tanpa diupayakan atau didahului keinginan untuk mengetahuinya. Pada tingkat awal, ia merupakan pengetahuan sederhana seperti pemahaman kita tentang matahari, bulan, dan seterusnya. Pengetahuan sederhana ini merupakan prasyarat bagi munculnya bentuk-bentuk konsepsi yang lebih tinggi. Sebab di antara sekian bentuk konsepsi, ada konsepsi yang tidak dapat diturunkan kecuali didahului konsepsi-konsepsi lainnya, seperti konsepsi tentang sepotong balok tidak dapat dipahami kecuali didahului konsepsi tentang panjang, lebar, dan tinggi. Puncaknya, konsepsi yang tertinggi adalah definisi sempurna atau al-had al-tam, yang menunjukkan esensi dari suatu objek yang didefinisikan Al-Farabi. Sementara itu, al-tasdik adalah pembuktian atas konsep-konsep yang ada. Al-Farabi menyebut beberapa cara pembuktian atas sebuah konsepsi yang disebut silogisme. Istilah silogisme sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, sullogismos, yang berarti mengumpulkan. Dalam bahasa Arab, silogisme ini biasanya diterjemahkan dengan al-qiyas atau al-qiyas al-jam'i yang mengacu pada makna asal, yaitu mengumpulkan. Menurut Al-Farabi, silogisme adalah suatu bentuk penalaran di mana dua proposisi yang disebut premis dirujukan bersama sedemikian rupa sehingga sebuah konklusi niscaya menyertainya. Dalam kajian modern, silogisme ini biasanya terbagi dalam dua bentuk, silogisme kategoris dan silogisme hipotesis. Silogisme kategoris adalah bentuk silogisme di mana premis-premisnya didasarkan atas data-data tak terbantah, mutlak tidak tergantung dari suatu syarat. Silogisme hipotesis adalah bentuk silogis yang premis-premisnya tidak merupakan pernyataan mutlak, melainkan tergantung pada sesuatu syarat. Apa yang dimaksud sebagai silogisme dalam pandangan Al-Farabi adalah yang pertama, yaitu silogisme kategoris, dan Al-Farabi menyebutnya sebagai silogisme demonstratif atau al-qiyas al-burhani, yaitu suatu bentuk silogisme yang tersusun atau premis yang benar, premis dan perlu. Yang dimaksud premis yang benar, premis dan perlu ini adalah premis yang memenuhi syarat tertentu.
Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan adalah hasil teorisasi terhadap berbagai hasil pengamatan panca indera dan akal pikiran terhadap berbagai fenomena dalam yang bersifat fisik. Al-Farabi memiliki teori tentang pengetahuan, yaitu Al-Farabi berpendapat bahwa jendela pengetahuan adalah indera, sebab pengetahuan masuk ke dalam diri manusia melalui indera. Sementara pengetahuan totalitas terwujud melalui pengetahuan parsial atau pemahaman universal merupakan hasil penginderaan terhadap hal-hal yang parsial. Jiwa mengetahui dengan daya, dan indera adalah jalan yang dimanfaatkan jiwa untuk memperoleh pengetahuan kemanusiaan. Tetapi, pengetahuan indrawi tidak memberikan kepada kita informasi tentang esensi segala sesuatu, melainkan hanya memberikan sisi lahiriah segala sesuatu. Sedangkan pengetahuan universal dan esensi segala sesuatu hanya dapat diperoleh melalui akal. Menurut Al-Farabi, di dalam akal manusia itu terdapat kesiapan dan persiapan fitrah untuk membebaskan totalitas dari gambaran-gambaran inderawi yang bersifat parsial dan tersimpan di dalam daya fantasi dengan bantuan akal aktif. Sehingga akal potensial berpindah ke tingkat akal aktual, kemudian pindah ke tingkat akal mustafad atau akal yang dapat menangkap hal yang bersifat materi dan non-materi. Fisik dan metafisik, di mana ia membentuk seluruh objek rasional menjadi rasional secara aktual. Dan yang beremanasi kepadanya dari akal aktif adalah suatu daya yang memungkinkannya memahami objek rasional secara langsung. Menurut Al-Farabi, akal aktif yaitu seluruh ciptaan yang sudah ada sejak zaman diciptakan atau azali, mengumpulkan semua gambaran yang ada di dalam dirinya, lalu mengirimkannya ke alam indera agar mengenakan materi, sebagaimana juga mengirimkannya ke akal manusia agar menghasilkan pengetahuan. Di antara gambaran-gambaran yang ada di dalam akal manusia dan gambaran-gambaran yang ada di dalam indera terdapat kesesuaian universal yang membuat pengetahuan menjadi yakinah atau pasti. Kesesuaian itu dibawa ke pusat semua gambar inderawi dan rasional dari akal aktif. Dalam risalahnya, Al-Farabi menjelaskan tentang eksistensi manusia untuk memperoleh pengetahuan melalui 5 tahap, yaitu pertumbuhan, mengindra, bernafsu, menghayal, dan berpikir. Dari kelima tahap itu, secara sederhana, menurut Al-Farabi, manusia memperoleh pengetahuan melalui daya indera, daya hayal, dan daya pikir yang dilekatkan dengan pembagian diri manusia dalam 3 aspek, nafsu, jism, dan ruh. Pertama, daya indera adalah daya mengetahui yang paling rendah. Mengindra daya yang pertama kali sebelum daya menghayal dan berpikir. Oleh sebab itu, Al-Farabi menyebutkan bahwa mengindra adalah daya untuk menangkap sesuatu secara eksternal dan menghayal merupakan unsur yang menguasai indera. Sedangkan indera berarti materi bagi kemampuan menghayal. Kedua, daya hayal adalah kemampuan kedua setelah mengindra. Menghayal adalah daya untuk menangkap sesuatu secara internal. Oleh sebab itu, Al-Farabi menyebut menghayal sebagai 5 indera internal yang meliputi daya penggambaran, daya duga, daya ingat, daya imajinasi binatang, dan daya imajinasi manusia. Ketiga, daya pikir. Daya pikir adalah daya mengetahui yang paling tinggi. Dalam risalat Fusul Al-Madani, Al-Farabi merangkum batasan dan fungsi daya pikir manusia. Dilihat dari aspek batasan bahwa daya pikir dibagi atas 2, berpikir teoritis dan berpikir praktis. Sedangkan dilihat dari aspek fungsi, daya berpikir teoritis berfungsi untuk menerima bentuk objek intelektual atau pengetahuan yang dipahami, dari berpikir praktis menerima pengetahuan yang dilaksanakan. Bentuk pengetahuan yang dipahami bersifat universal
imaterial yang bebas dari ikatan materi. Bentuk pengetahuan yang dipahami pertama kali menjadi pengetahuan potensial atau akal kuwah, dan baru kemudian berubah setelah diabstraksikan dan menjadi pengetahuan aktual. Selanjutnya, Al-Farabi berpendapat bahwa cara mencapai kebahagiaan setiap individu itu berbeda-beda, maka ia membutuhkan guru untuk mendidiknya. Sebagian manusia ada yang tidak begitu membutuhkan bimbingan, tetapi sebagian besar manusia lainnya sangat membutuhkan petunjuk guru. Dengan demikian, ia harus pergi untuk mendapatkan pengajaran. Dan Al-Farabi berpendapat bahwa mengajar berarti menciptakan keunggulan secara umum atau spekulatif bagi negara dan bangsa. Sebagai percontohan atau penanaman budi pekerti atau ta'dib adalah cara untuk menumbuhkan dan membangun moral yang baik dan pengetahuan tentang seni. Dalam konteks untuk mencapai kepastian pengetahuan, Al-Farabi menegaskan bahwa kepastian itu terdiri atas dua hal, yaitu keyakinan bahwa kebenaran yang kita terima mustahil menjadi kebalikannya atau salah, dan keyakinan bahwa tidak ada keyakinan lain yang mungkin selain yang kita yakini. Dengan kata lain, kepastian pengetahuan tidak hanya mensyaratkan pengetahuan kita akan sesuatu hal, tetapi juga pengetahuan kita bahwa kita mengetahuinya. Dari definisi kepastian seperti itu, memungkinkan akan adanya kepastian niscaya bahwa sesuatu yang kita yakini, seseorang akan sesuatu hal, mustahil merupakan hal yang lain untuk selamanya. Kepastian niscaya mensyaratkan akan adanya objek yang niscaya dan abadi keberadaannya. Di samping memperluas gagasan tentang kepastian pengetahuan, Al-Farabi juga sependapat dengan Aristoteles bahwa demonstrasi dalam pengertiannya yang paling ketat hanyalah berkaitan dengan hal yang dapat diketahui dengan kepastian niscaya. Akan tetapi, Al-Farabi menambahkan dimensi baru pada teori demonstrasi yang mempertimbangkan unsur subjektif di dalam kepastian kesadaran dan pengetahuan seseorang bahwa dirinya mengetahui, dan juga unsur objektif yang pasti dan kekekalan objek yang diketahuinya. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai penciptaan alam yang digagaskan oleh filsuf sebelumnya, Al-Farabi setelah membaca karya metafisikanya Aristoteles ratusan kali, tetapi ia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, kemudian memutuskan untuk menjelaskan kembali konsep metafisika penciptaan alam dari wujud tunggal yang abadi dengan penjelasan yang lebih detail dan sempurna. Menurut Al-Farabi, alam tercipta melalui pelimpahan atau emanasi. Proses emanasi berlangsung dari akal pertama hingga akal ke-10 secara serentak dan bertingkat. Disinilah nampak sekali pengaruh Neoplatonisme terhadap pemikiran metafisikanya Al-Farabi, dan dapat disimpulkan bahwa alam ini berasal dari zat yang maha tinggal, kekal, dan suci melalui pelimpahan atau emanasi. Argumen Al-Farabi dalam penciptaan alam ini diawali dengan adanya semua alam ini berasal dari wujud tunggal yang mesti ada atau wajib al-wujud, yaitu Tuhan, kemudian melimpah menghasilkan mungkin al-wujud. Argumen lain yang dijadikan dasar oleh Al-Farabi adalah keteraturan alam dan tata letaknya yang sangat teratur, seperti anggota tubuh yang bekerja sesuai fungsinya. Hal ini menunjukkan alam tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dari wujud yang tunggal dan melimpah sedemikian rupa. Emanasi semua wujud pada dasarnya berasal dari wujud yang satu dan menghasilkan wujud lain, terjadi dalam wujud tunggal dan bertingkat secara mekanis determinis yang melahirkan alam beraneka ragam. Menurutnya, akal murni berpikir tentang dirinya yang menghasilkan wujud pertama atau al-mawjud al-awwal, yaitu Tuhan sebagai akal yang berdaya pikir tentang dirinya. Dari daya pemikiran Tuhan yang besar dan hebat itu, timbul wujud kedua yang merupakan akal pertama yang juga punya substansi.
Wujud kedua atau akal pertama, berpikir tentang dirinya dan menghasilkan wujud berupa langit pertama. Akal kedua berpikir tentang Tuhan melahirkan akal ketiga. Akal ketiga berpikir tentang Tuhan menghasilkan akal keempat dan seterusnya sampai akal ke-10. Dari ke-10 akal-akal tersebut berpikir tentang dirinya menghasilkan wujud materi berupa langit, bintang, Saturnus, Jupiter, Mars, matahari, Venus, Merkuri, dan rembulan. Pada akal ke-10, dayanya sudah melemah dan tidak mampu lagi beremanasi. Begitulah mata rantai emanasi berlangsung. Akal ke-10 ini mengatur dunia fana dan ruh-ruh manusia serta 4 unsur materi. Pertama dalam bentuk, yakni seperti air, tanah, api, dan udara. Selanjutnya dari unsur-unsur ini bermunculan materi seperti besi, aluminium, tembaga, perak, emas, dan muncul juga tanaman dan hewan, termasuk manusia yang diaktualkan oleh akal-akal yang berhubungan dengan akal ke-10 atau al-akal faal. Dengan demikian, Al-Farabi hendak menjelaskan bahwa walaupun alam itu berasal dari zat yang satu, yaitu Tuhan, akan tetapi keberadaannya qadim, karena dalam proses emanasi, menurutnya tidak berada dalam lingkup ruang dan waktu seperti waktu di mana kita berada pada saat ini. Mungkin itulah yang disebut dengan waktu transenden.